Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Sebelum memulai persiapan kita, di mana materinya untuk bahan minggu pertama dan minggu kedua Mei, tidak terasa kita berjalan di 2025 ini sudah setengah tahun ya. Sebelum memulai persiapan kita, mempersiapkan bulan Mei, minggu pertama dan kedua, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh Engkau kumpulkan untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di bulan Mei yang akan datang ya Tuhan, tepatnya di minggu pertama dan kedua. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Baik rekan-rekan, kita masuk kepada minggu pertama. Minggu pertama ini yaitu bahannya dengan tema ada damai sejahtera Allah di hatiku. Bacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Seperti biasa saya sudah menyiapkan slide-nya begitu ya untuk bahan bacaannya, jadi rekan-rekan bisa langsung membaca. Karena ayatnya pendek, saya pikir satu orang sukarelawan atau sukarelawati bisalah membantu ya untuk bagian bacaan ini. Silakan rekan-rekan, ada yang mau membacakan bagian firman Tuhan ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Satu orang saja. Silakan. Saya boleh, Pak? Boleh, silakan Kak. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Romai. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini kayaknya saya nggak asing lah bacaan ini. Oh, bacaan besok. Oke, bacaan minggu. Pantas saya bilang kok kayak saya kenal bacaan ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian dari dua kisah sebenarnya ya. Kalau besok kita datang ke kebaktian minggu, maka kita akan mendapatkan bacaan Injil secara lengkapnya. Ya, jadi tercover dalam kebaktian minggu ya, untuk 2 minggu. Kalau bagian ini yang kita baca, ini kan bagian pertama dari ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19 sampai dengan 23. Nah, di sini rekan-rekan ada beberapa detail menarik. Apa saja? Yang pertama, ketika pada hari sudah malam, pada hari pertama, murid-murid berada di situ, pintu-pintu terkunci, takut kepada para pemuka Yahudi. Nah, ini menarik di sini. Kenapa para murid itu takut kepada para pemuka Yahudi? Sederhananya rekan-rekan, ini ada di dalam Injil Matius. Matius 28 ya, ayat 11 sampai 15 yang jadi bahan pengajaran kita minggu ini sebenarnya kalau nggak salah. Di remaja juga, di Immanuel minggu ini, di remaja minggu ini, di sekolah minggu juga minggu ini setahu saya. Karena minggu ini kan bacaannya tentang Yesus yang dicuri dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kenapa mereka takut? Karena ya itu hoax yang disebarkan bahwa para pemuka agama Yahudi di Matius 28 ayat 11 sampai 15 itu dikatakan mereka menyuruh agar pasukan yang berjaga dan mewartakan pada mereka tentang kebangkitan Kristus itu untuk menyebarkan hoax. Yaitu apa? Bahwa Yesus dicuri oleh para muridnya. Bahwa Yesus dicuri supaya terkesan Yesus bangkit. Nah, kenapa mereka takut? Karena ketika mereka bertemu dengan para pemuka Yahudi, pasti mereka yang dituju. Dasar pencuri gitu ya, langsung aja ditunjukkannya jelas gitu ya. Hai kamu pencuri gitu ya. Mereka akhirnya menjadi takut tidak hanya kepada para pemuka Yahudi tapi juga kepada siapa? Kepada semua orang. Ya, karena semua orang ya udah dikatakan para murid ini seperti mereka yang most wanted gitu ya. Mereka yang boleh dibilang ya udah gitu ya. Istilahnya orang yang paling dicari karena penyebar hoax.
Dan di sisi lain rekan-rekan, kenapa mereka juga mengunci diri? Karena juga mereka takut. Mereka tidak percaya. Kalau kita ingat bacaan Injil minggu yang baru lewat, minggu kemarin, tanggal 20 pas Paskah, itu kan mereka, istilahnya mereka berbeda pendapat dengan para perempuan yang membawa kabar kebangkitan Kristus. Mereka menganggap keterangan para perempuan itu tidak valid, ya, sehingga mereka istilahnya mengesampingkan bagian itu. Dan mereka pun gamang, mereka galau. Karena di sisi lain mayat Yesus tidak ada, tapi di sisi yang lain juga mereka agak nggak yakin kok bisa, nggak ada. Siapa yang mencuri, ataukah ia benar-benar bangkit, dan segala rupanya. Di tengah kondisi itulah Tuhan Yesus datang. Di tengah pintu-pintu yang terkunci itu, Yesus totonya masuk, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya Bapak Ibu Saudari, kalimat ini kalau pakai bahasa Ibraninya dua lah, satu frasa. Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagi kamu. Udah. Dan sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa ia adalah Kristus yang benar-benar bangkit, yang mereka lihat disalibkan dan sekarang sudah bangkit. Makanya di dalam bagian ini mereka menjadi bersukacita. Karena mereka melihat Tuhan. Dan ketika mereka bersukacita, Tuhan Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti apa? Berarti yang pertama, para murid itu diberikan kemampuan. Diberikan tugas. Mereka diberikan tugas untuk menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Dan yang kedua, mereka juga apa? Mereka diberikan kekuatan, tidak hanya diberikan tugas, tapi juga diberikan bekal, yaitu Roh Kudus, yang akan menolong dan memampukan mereka. Dan yang ketiga, tidak hanya mereka diberikan tugas, diberikan bekal, tapi juga apa? Mereka punya otoritas di ayat 23. Mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada otoritas. Ada otoritas yang dimiliki oleh para murid untuk menyatakan dosa seseorang. Sehingga apa? Yesus memberikan paket komplit kepada mereka untuk menyebarkan kabar sukacitanya. Namun, apakah mereka langsung merespon itu dengan penuh sukacita? Nah, itu bisa kita lihat di bacaan yang minggu depan. Namun, di minggu ini yang mau kita tekankan kepada anak-anak adalah apa? Bahwa Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Ia membekali kita dengan Roh Kudusnya, dengan tugasnya, dan dengan otoritasnya. Sehingga apa? Damai sejahtera dari Tuhan yang melingkupi kita, itu akan membimbing kita untuk bisa melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Melalui tema ada damai sejahtera di hatiku, kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata, karena mereka punya damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran mereka. Nah, ini yang semakin dinyatakan juga dalam ayat hafalan kita. Untuk semua kelas yang ini ya rekan-rekan. Filipi 4 ayat 7. Nah, ini kata-kata berkat biasanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu ayat hafalan dan bahan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Dan juga lagu-lagunya bisa dilihat di sebelahnya ya. Judul lagu jika diperlukan ya. Ada damai sejahtera Allah, ini editingnya ngaco tuh yang nomor 1. Ya. Allah kuasa melakukan, janganlah takut, jangan takut pada apapun dan seterusnya. Aman semua kelas? Ayat apanya? Ya, Bu Sam, silakan Bu. Kelas Esther sama Pak itu ayat hafalannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Filipi 4 ayat 7 semuanya. Baik, makasih Pak. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Bisa bukan sih? Iya. Saya pakai gerakan sih itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bisa. Jadi itu. Nanti tinggal disesuaikan dengan yang TB2. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian aktivitas. Rekan-rekan, kalau kita lihat bagian aktivitas untuk kelas Daniel sampai dengan Daud, bagian ini ya aktivitasnya.
ya, lembar kerja kalau bisa sih udah dipotongin aja. Dan saya ngeri kalau anak-anak kecil main cutter takutnya terjadi aksi peperangan gitu ya. Jadi kelas Daniel sampai Daud yang ini saja bagian garis. Jadi udah dicetakin gambarnya gitu ya, gambar Tuhan Yesusnya apa namanya masuk gambar Yesus yang udah terpotong tadi dibagiin aja, dibawa pulang suruh pasang di rumah. Dan untuk Yeskiel sampai dengan apa namanya Yeskiel sampai dengan ini pakai matras ya. Nah, Yeskiel sampai dengan Musa kita mau ini latihan damai sejahtera ya. Nggak usah pakai matras. Kita suruh anak-anak duduk aja. Kita mau ya saya kemarin kan ngajar belum lama ini kan ngajar di Yeskiel ya. Puji Tuhan kelasnya bisa saya kendalikan gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu asal kita bisa apa ya kita mendominasi mereka memang akhirnya jadi dominasi ya. Kita bisa mendominasi maka kita berani untuk mendominasi maka kelas akan terkendali gitu ya. Selama kita berani untuk dominasi dan cepat tanggap pasti kelas akan terkendali. Nah, kita mau ngajarin mereka apa? Mau ngajarin mereka supaya mereka tuh kan udah makin besar nih anak-anak. Bahwa mereka tuh harus sudah bisa mengendalikan diri. Kekurangan Yehes dan Musa kan rata-rata biasanya kalau udah gerabak gerubuk udah nggak tenang tuh ketahuan banget ya. Nah, kita mau mengajarin mereka apa namanya hidupnya lebih tenang, istilahnya begitu ya, rekan-rekan bisa mengelola emosi dengan lebih baik. Ya. Aktivitasnya ini untuk kelas Yeskiel sampai dengan kelas Yeskiel sampai dengan Musa, dan kalau yang Daniel sampai dengan Daud itu sama pakai aktivitasnya yang ini, gitu ya. Atau terkait kelas Daud mau pakai yang kayak Yeskiel aja, latihan pernapasan, gimana? Bisa juga sih. Boleh Pak, dua-duanya juga boleh sih, yang sama juga bagus. Oke. Jadi kayaknya terlalu gampang ya untuk kelas Daud. Yang mana, Kak? Yang ini? Iya, yang gambar. Berarti yang latihan pernapasan aja kali ya, biar ada tenang juga kelas Daud. Boleh sih, emang aktif banget juga sih kelas Daud, Pak. Oke, berarti rekan-rekan untuk kelas Daniel sampai dengan Esther bagiannya yang ini, gitu ya, aktivitas yang di kelas Batita. Nah, untuk kelas yang Daud sampai dengan kelas Musa, supaya hidup mereka lebih tenang dan lebih damai, kita mau ajarin mereka untuk bisa mengelola aktivitas sebagaimana latihan damai sejahtera ini. Oke, rekan-rekan, fix ya? Sip. Pak Sam? Ya, Bu, silakan. Ya, belum. Sebelum masuk ke sana. Pak, sesuai dengan tema kita ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera. Mungkin Pak Sam, saya minta contoh konkretnya apa sih kalau kita itu ada damai sejahtera di hatiku, dan kalau tidak ada damai sejahtera itu apa sih contohnya, Pak? Mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, makasih Bu Kristiawati, ini mantap nih. Jadi kalau nah ini yang simpelnya saya selalu menggunakan lagu sekolah minggu ya, Bapak Ibu Saudari. Damai sejahtera itu kalau orang memiliki damai sejahtera yang istilahnya dalam hatinya dia ada damai sejahtera, maka seperti lagu sekolah minggu yang mengatakan dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena aku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Simpelnya seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah feeling content. Jadi udah nggak nyari apa-apa lagi akhirnya gitu. Ya udah, dia hanya fokus untuk bagaimana bagaimana menjadikan hidup yang ia jalani itu sebagai berkat. Fokusnya ke situ. Udah bukan lagi mikirin ini gimana, itu gimana, kok ini begini, kok ini begitu. Nah, udah nggak mikirin gitu lagi. Tapi dia sudah mikirnya, oke, fine, apa yang bisa saya kontribusikan dalam kehidupan saya lewat apa yang saya katakan, saya pikirkan, saya jadikan perbuatan untuk istilahnya menyebarkan kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau orang yang nggak damai sejahtera, ya kita bisa lihatlah gampangnya gitu ya, Bapak Ibu Saudari, orang yang boleh dikatakan
mudah cemas, simpelnya gitu ya, mudah cemas, lalu grogian, itu kan tidak damai. Dia apa namanya, ada di dalam dirinya itu hal yang berontak, ada yang tidak seimbang, sederhananya gitu, ada yang nggak seimbang. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan, orang kan istilahnya ya, kalau mobil atau motor atau kapal lah jalannya nggak seimbang, dia kan goyang-goyang ya. Nah, orang ini juga kalau dia nggak damai sejahtera, dia nggak imbang, maka dia akan berpikirnya susah sekali gitu ya untuk ininya, nggak, istilahnya dia nggak bisa firm, nggak bisa pasti pada pendiriannya. Simpelnya gitu aja sih Bu, ketahuannya gitu. Kalau saya selalu menggunakan contohnya, orang yang damai sejahtera ya, dalam suka duka aku kan tetap tersenyum, karena aku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Simpelnya gitu sih. Gitu sih Bu Setiawati. Siap, meskipun kena marah teman, jadi Ya. tidak mudah marah ya Pak ya, tidak mudah Betul. marah, tidak mudah tersinggung, tidak nyimpan dendam gitu ya. Betul Bu. Oke, siap. Terima kasih Pak Sam. Sama-sama Bu. Oke, kita lanjut ke minggu yang akan datang, rekan-rekan. Minggu yang akan datang, minggu depannya. Nah, ini sebenarnya kelanjutan daripada kisah tadi dengan tema mengatasi ragu, begitu ya. Bacaannya diambil dari Yohanes 24, Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ini saya juga sudah siapkan TB2-nya di sini. Bisa, saya butuh satu orang mungkin sukarelawan atau sukarelawati yang membacakan bagian ini, cukup 5 ayat saja. Silakan, ada yang bersedia rekan-rekan? Oleh saya, Pak. Oke, silakan Bu Mas Rina. Baik. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ururkan tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan kitab. Terima kasih Bu Mas Rina. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat ini bacaan yang masih nggak asing. Besok dibaca, cluenya ini besok dibaca ya, di Baktian Minggu ini dibaca, karena bacaan Injilnya Baktian Minggu ini tanggal 27, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, sepertinya, oke. Kalau kita lihat rekan-rekan, maka bacaan ini adalah bacaan yang nyambung sebenarnya dengan bacaan minggu yang lalu. Ya, kalau di minggu lalu itu tanpa Thomas, dan di minggu ini dengan tambahannya Thomas. Nah, karena bacaan inilah Bapak Ibu Saudari, kita melabeli Thomas dengan murid yang tidak percaya. Padahal sejatinya, harusnya Thomas itu tidak dicap seperti itu. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudari, kalau kita perhatikan bagian ini, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku dalam bekas paku itu, menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Apa yang dikatakan Thomas ini sebenarnya sebuah kejujuran. Karena apa? Karena itulah yang dilakukan oleh para murid. Nih, kalau kita baca,
memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Berarti apa? Berarti sebenarnya para murid dengan Thomas sama. Awalnya tidak percaya Yesus bangkit. Cuma bedanya mereka sudah melihat lebih dulu, dan yang sekarang Thomas itu tidak. Nah, ini yang mau saya sedikit lanjutkan dari penjelasan yang tadi di awal. Apakah ketika para murid bertemu dengan Kristus mereka serta-merta langsung happy, langsung semangat, dan tidak lagi mengunci rumah? Kalau kita lihat di ayat 26, ternyata Bapak Ibu Saudari, kenapa Thomas meragukan itu? Benar sih Thomas. Karena apa? Karena keraguan Thomas itu tergambar dari ini. Sementara pintu-pintu terkunci. Berarti apa? Berarti Thomas itu walaupun dikatakan kita melebeli dia dengan rasul yang sulit percaya, tapi ketidakpercayaannya itu terbukti karena teman-temannya tidak menunjukkan sikap percaya kepada Kristus. Kalau mereka yakin Kristus sudah bangkit, pintunya kenapa dikunci masih? Kenapa mereka masih takut sama orang-orang? Padahal di sini kalau kita lihat di minggu yang lalu apa? Roh Kudus sudah diberikan. Otoritas sudah ada juga. Ayat 23. Bahkan apa? Mereka sudah punya damai sejahtera, sudah punya shalom. Kenapa ini tidak membuat mereka serta-merta lepas dari penguncian itu? Karena Bapak Ibu Saudara, balik lagi, para murid itu kan ibarat kata orang yang ya hari ini semangat, besok lemah lagi. Jadi ya boleh dibilang para murid ini orang yang oke, hari itu mereka melihat Tuhan, mereka happy, mereka berbahagia. Setelah Tuhan pergi, mereka kembali bisnis as usual. Kunci pintu lagi. Daripada saya kena nanti saya disuruh ini lagi. Dikatakan bersaksi dusta lah, inilah, itulah. Nanti saya dicomot lagi, hilang lagi saya. Ketakutan itulah yang membuat akhirnya Pak Thomas juga nggak percaya. Lah, lu aja masih ngunci pintu. Ngapain gue disuruh percaya? Kalau misalnya benar-benar Yesus bangkit, maka itu ada di depan saya nongol. Dan itulah yang terjadi kepada Thomas. Sehingga apa? Sebenarnya Thomas ini bukan orang yang paling tidak percaya, tapi dia adalah orang yang paling kritis. Dia justru menjadi pahlawan iman bagi rekan-rekannya yang lain. Memecut mereka untuk, kalau ngomong bangkit ya benar dong, jangan ragu-ragu gitu ya. Total gitu loh, sekalian maju gitu loh. Gak usah ragu-ragu lagi, karena Thomas sendiri mengatakan ya kalau kalian ragu ya pasti saya ragu. Kalau kalian memang benar melihat Yesus yang sudah bangkit, ya ngapain kalian kunci pintu? Saya pasti juga akan yakin. Nah, inilah yang kemudian disapa oleh Tuhan, direspon oleh Tuhan. Makanya Yesus ketika dia menyatakan dirinya apa? Selain memberikan kembali damai sejahtera, dia mengajak Thomas untuk menaruh jari dan mengulurkan tangan di lambung. Dan dikatakan apa? Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan believe it. Percaya. But be believe. Jadilah orang yang percaya karena engkau adalah saksi yang nyata. Makanya Thomas meresponnya apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Dia merespon bahwa itu adalah sukacita yang besar. Dan dia sejak saat itu dikatakan Bapak Ibu menurut tradisi sejarah gereja, tidak ada di Alkitab memang. Tradisi sejarah gereja mencatat Thomas ini adalah rasul yang perginya paling jauh. Diperkirakan ke dataran India atau dataran Indus. Kok bisa sampai ke sana? Karena sudah ada jalur perdagangan memang. Thomas akhirnya menumpang jalur perdagangan itu, memakai semangat yang diberikan oleh Tuhan untuk mewartakan Injil ke sana. Dan poinnya yang menarik rekan-rekan dari Injil Yohanes adalah ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa ini saya katakan menarik? Karena rekan-rekan, kalimat di sini menunjuk engkaunya itu menunjuk kepada siapa? Tidak hanya kepada Thomas. Terjemahan kita, penafsiran populer kita dari dulu zaman kita kecil sekolah minggu, kita mungkin diajarinnya Tuhan itu ngomong sama Thomas kok sebenarnya. Cuman kalimat itu ditujukan kepada Thomas. Berbahagialah mereka yang melihat tidak melihat namun percaya, itu ditujukan kepada siapa? Pasti nggak ada yang bisa jawab. Karena mikir, mana ya?
Nah, rekan-rekan bersyukurlah sekarang teknologi sudah maju. Kursus-kursus pemahaman Alkitab, buku-buku sudah mudah untuk didapatkan. Buku yang benar juga banyak bisa kita baca. Ilmu-ilmu tentang perjanjian baru itu dan perjanjian lama bisa diakses oleh siapa saja. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, engkau telah melihat aku itu tidak hanya ditujukan, engkau telah melihat aku tidak hanya ditujukan kepada Thomas. Maka saya bilang pada rekan-rekan guru sekolah minggu yang masih menganggap Yesus cuma ngomong ke Thomas, saya cuma bilang satu, bertobatlah. Karena itu ditujukan kepada para murid. Nah, bagaimana dengan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Inilah yang saya bilang pola pikir Yohanes yang menempatkan para pembaca sebagai bagian dari kisah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu ditulis kepada orang yang hari ini, pada saat ini membaca kitab Yohanes. Karena apa? Yohanes tahu, ketika kitab ini ditulis, yang baca pasti tidak berjumpa dengan Yesus. Sehingga apa? Sehingga berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ditujukan kepada orang-orang di masa kini. Yohanes menempatkan kita sebagai pembaca, sebagai bagian dari kisah yang menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Kita mau mengajarkan apa? Satu hal. Jangan ragu akan kabar kebangkitannya. Kenapa kita tidak boleh ragu? Karena kita adalah saksi dari kebangkitannya. Justru kita jangan, kalau dulu saya ingat guru-guru sekolah minggu saya, termasuk almarhumah ibu saya, mengajarkan jangan seperti Thomas. Saya justru hari ini mengatakan bahwa jadilah Thomas. Karena apa? Thomas adalah orang yang berani bertanya. Orang yang berani mengkritik. Tidak hanya teman-temannya, tapi juga dirinya sendiri. Thomas adalah orang yang berani untuk mencari pembuktian. Dan di mana Tuhan menyediakan pembuktian itu bagi setiap mereka yang mencari. Oleh karena itu kita mau mengajak anak-anak belajar pada karakter Thomas ini. Yang mau mencari istilahnya mencari penyelesaian atas keraguannya itu dengan datang kepada Tuhan. Nah, kita mau mengajak anak-anak untuk menjadi pribadi yang tidak meragu, menjadi pribadi yang hidup mau mengatasi keraguan dengan sikap mereka yang mau mencari tahu dan bahkan mau mencari Tuhan. Berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan percaya akan kuasa. Nah, ini yang memang semakin dinyatakan dalam ayat Alkitab, ayat hafalan kita. Kalau di bahan kita, ayat hafalnya kurang nyentrik gitu ya. Markus 9 ayat 24b, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kurang asik ayat Alkitab. Sehingga rekan-rekan ayat hafalannya untuk minggu kedua bulan Mei adalah ini. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu ayat hafalan kita di minggu kedua bulan Mei. Dan untuk lagu-lagunya itu semua kelas ya rekan-rekan. Jadi semua kelas tolong diingat ayat hafalannya adalah Yohanes 20 ayat 29b. Dan lagu-lagunya rekan-rekan bisa dilihat di sini. Gitu ya, ada beberapa judul lagu yang bisa kita pakai dalam kebaktian sekolah minggu. Mengenai bahan dan lagu, ayat hafalan, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Pak. Siap, Bu Sam. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20. Ayat supernya tadi Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20. Ayat 29b. Makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Oke, kalau nggak ada lagi kita masuk kepada aktivitasnya. Aktivitasnya rekan-rekan ini untuk yang kelas Daniel sampai dengan Esther begitu ya. Daniel sampai dengan Esther, saya lihat dulu ini.
Aktivitasnya mana nih? Waduh, ribet-ribet semua aktivitasnya minggu ini ya. Oke, ini aja. Daniel sampai dengan Esther, aktivitasnya ini. Ya, gambarnya, tapi ini kan ada tulisannya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, anak-anak kita minta tambahin di bawahnya, ya, supaya lengkap. Ditambahin apa ayat hafalannya? Berbagi di bawahnya. Jadi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Di bawahnya tulisin, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kelas Daniel sampai Esther. Nah, untuk jadi ini ya rekan-rekan, tinggal ditambahin di bawahnya. Nanti suruh anak-anak menuliskan ayat hafalan hari itu. Kalau di kelas Daniel berarti orang tuanya, kita kerjain orang tuanya. Biar tidak hanya duduk-duduk, saya udah emosi ngeliat di CCTV begitu ya. Untuk kelas Daud sampai dengan Yeskiel. Oh, Daud ini saya bagi 3 berarti ya. Kalau bisa ngasih ke, ya udah Daud sampai Musa boleh deh. Daud sampai dengan Musa, ini kita buat peta petualangan Thomas ya. Ini kita bisa Thomas and Friend ya. Ini ada aktivitasnya di sini. Terakhirnya apa? Akhiri dengan sesi refleksi, anak-anak bisa berbagi bagaimana mereka meminta bantuan Tuhan saat merasa ragu dan ketika mereka nggak meyakini penyertaan Tuhan. Nah, ini supaya mereka bisa istilahnya selain mengelola, minggu kemarin kan mengelola emosi supaya lebih damai sejahtera. Minggu ini kita mau mengajar mereka, menolong mereka untuk bisa mencurahkan kegelisahan mereka itu kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka berani mencari pertolongan khususnya kepada Tuhan. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan? Aman semua? Pak, itu aktivitasnya silakan, Kak. gimana? Gimana? Itu aktivitasnya nanti bikin peta gitu, maksudnya atau gimana sih, Pak? Iya sih, kayak di papan tulis gitu sih, Kak. Bermain gitu. Nih. Oh, rumah tempat. Guidelines-nya gitu sih. Tuh. Oke. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Tapi ini ntar panjang banget aktivitasnya ya, Pak? Agak-agak sih, Kak. Agak-agak sih. Kalau mau cepet barengan aja gitu. Jadi mainnya bareng-bareng gitu. Jadi diskusinya nggak usah lama-lama, langsung aja. Kamu gitu. Oh. Daud yang tadi aja ya, Pak, yang main sama Esther aja dong. Oh, berarti Daud sama Maester. Ini tinggal nulisin itunya ya, Kak? Iya, tinggal ditulis ayat hafalan kan nanti. Ya, ngelanjutin bawahnya. Kan ini karena kau telah melihat aku, maka kau percaya. Tinggal lanjutannya itu si ayat hafalan hari itu, Kak. Oh, Yohanes 20 ayat 29b. Oke. Ya, itu aja ya, gitu, Kak. Daud. Tapi seru loh, Kak, yang ini. Nah, gimana tuh kelas Daud mau yang mana? Apa mau dua-duanya dimainin? Semangat dah. Kita itu aja, Pak. Kita coba gitu, dulu, ya. nanti pelajarin dulu itunya. Yang peta kita pelajarin, kalau memang mudah kita yang itu. Tapi kalau misalnya memang sulit untuk anak-anak, nanti kita ambil yang Daniel ya. Oke. Jadi Oke. kelas Daniel sampai Esther yang ini tinggal dilanjutkan ayat hafalannya. Lalu kelas Yeskiel sampai dengan Musa bagiannya yang ini, peta petualangan Thomas. Lalu untuk kelas Daud bisa dua-duanya, bisa dipertimbangkan rekan-rekan mau pakai yang mana, karena dua-duanya sama-sama seru buat anak-anak kelas Daud. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan masih rekan-rekan? Wah, ini udah minggu 3. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan,
yang pertama, tidak henti-hentinya saya mengingatkan agar kita semua bisa ikut kebaktian 1, ya. Kebaktian 1 dan karena apa? Kayak tadi saya bilang, kita hari ini persiapan. Bacaan Yohanes 20 ayat 19 dipotong sampai 31. Ternyata besok dibahas. Mendapatkan inspirasi tambahan sebelum kita mengajar. Pemaparan 1 orang tidak akan sebaik pemaparan 2 orang. Ya, jadi kalau kita semakin banyak mencari ilmu, semakin banyak mencari masukan, semakin banyak mencari input, itu akan lebih memperlengkapi kita mengajar anak-anak. Apalagi Bapak Ibu Saudari, anak-anak zaman sekarang itu pertanyaannya kadang di luar nurul tidak bisa difikirkan. Benar-benar contohnya out of the box, out of nowhere, contohnya nanya, cetek, Pak, ini, Bu, ini, orang tuanya aja kelabakan kadang-kadang, apalagi kita gitu ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kita menambah pengetahuan kita dengan ya kita hadir dalam ibadah tidak hanya sekedar kita datang gitu, tapi pokoknya ada yang masuk gitu ya. Contohnya kayak saya berapa kali sebelum ngajar itu, makanya saya kadang di jalan sebelum khotbah saya suka ngikutin baktian online kalau yang masih sempat saya ikutin, karena contohnya begitu lagi khotbah deliver khotbah itu, tuh ini bisa nih saya masukin nih, ini belum tercover nih di khotbah saya, oke ini saya masukin nih, ntar begitu nyampe di tempatnya ngedit sedikit langsung deliver gitu. Jadi kita jangan membatasi kerja Tuhan lah, ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Justru kita harus lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan dan mendengarkan sabdanya, karena pasti itu akan mendatangkan inspirasi yang menguatkan tidak hanya kita tapi juga anak-anak. Yang kedua, rekan-rekan, untuk persiapan bahan minggu ketiga dan keempat bulan Mei, nanti kita persiapan tanggal 10 ya. 10 Mei 2025, jamnya jam 7 malam seperti biasa. Ya, jam 7 malam secara online hari Sabtu. Dan yang ketiga, rekan-rekan, mungkin dalam waktu dekat akan di-share informasinya, Temuraya GSM Klasis Jakarta Selatan 24 Mei 2025 mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa untuk hadir dan meramaikan Temuraya GSM. Ini pematerinya seru sekali, bahan yang akan dibahas juga dalam sarasehan ini 2 sesi sangat seru dan menguatkan. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa bertanya. Kita akan ditolong oleh, saya lupa nama pembicaranya, tapi dia adalah orang Bogor Pengadilan, gitu ya. Jadi kita akan ditolong oleh kakak itu supaya bisa semakin memahami anak-anak yang kita layani dan juga bagaimana kita bisa mengelola kelas kita agar lebih menjadi kelas yang sehat, kelas yang kuat dan juga inovatif, serta saling meneguhkan dan menguatkan. Itu dari saya, rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu pertama dan kedua bulan Mei yang akan datang. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami agar kami boleh serius mempersiapkan materi ini. Kami juga boleh Kau tolong untuk mau mendengarkan kembali materi ini, mempersiapkan lagi, dan boleh bersama-sama menyusun draft sesuai dengan apa yang telah kami sepakati ya Bapa di dalam persiapan ini. Jika sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan berkati kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan setelah ini, biarlah semuanya menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang draftnya belum. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.